warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita terus belajar tentang komputasi. Semoga hal-hal yang berbau komputasi bisa kita kupas cukup banyak di channel Komputasi Indonesia, dan silahkan channel ini dipakai sebagai referensi untuk belajar tentang dunia numerik, dunia komputasi, dan mungkin sampai nanti insya Allah sampai ke artificial intelligence. Pada hari ini kita akan membahas tentang akar, ya, fungsi akar persamaan dengan metode Newton-Raphson. Metode ini adalah metode persamaan terbuka. Jadi metode Newton-Raphson itu adalah metode yang digunakan untuk mencari sebuah akar persamaan. Kita akan melakukan analisa yang cukup mendalam dan dipersilahkan untuk melakukan pengkritisan dari video berikut ini untuk kita diskusi secara ilmiah. Siapa tahu memang ada hal yang memang terlewatkan atau ada hal yang mau dikoreksi di dalam video berikut ini. Kita mulai dari deret Taylor. Di deret Taylor kita mengambil seperti biasa, kita mengambil dua suku pertama karena kita anggap bahwa ini adalah persamaan yang konvergen. Jadi makin ke kanan ini makin kecil nilainya, pengaruhnya juga makin kecil, maka kita bisa mengambil yang pengaruhnya cukup besar, yaitu suku pertama dan suku berikutnya, suku kedua. Nah, kita ambil ini ya, dua suku ini kita turunkan. Nah, kita tahu bahwa kita sedang mencari akar persamaan. Akar persamaan itu artinya adalah kita mendapatkan nilai 0 untuk fungsi X gitu. Jadi kita akan mencari nilai 0. Jadi kita mengejar nilai 0 dari fungsi X. Begitu. Maka di sini dari persamaan deret Taylor ini kita nolkan ini fungsi X-nya ini, karena memang kita sedang mencari nilai 0 dari perpotongan garis dengan sumbu X. Ini kita buat 0, maka kita bisa mendapatkan fungsi X 0. Kemudian ini kita turunkan ke sini, ini faktorial ini adalah 1, maka ini turunannya begitu. Ini kita pindah, begitu, kita pindah, ini sebenarnya minus, supaya ini karena ini minus ya, sehingga ini bisa dibalik gitu, jadi supaya tandanya sama gitu. Jadi ini X0 min X1, nah ini X0 min X gitu ya. Oke, dari sini kita bisa pindahkan ini ke sebelah kiri, maka fungsi X0 dan fungsi turunan menjadi sebelah kiri. Kemudian ini X0 min X gitu ya, ini konsekuensi dari persamaan deret Taylor. Maka dengan demikian, kalau misalkan ini kita pindahkan lagi supaya kita bisa mendapatkan persamaan X, maka kita bisa mendapatkan X sama dengan ini pindah ke sana, ini pindah ke sana, X0 minus, nah turunan ini. Ini adalah persamaan dari Newton-Raphson. Jadi persamaan Newton-Raphson adalah ini. Ini adalah cikal bakal persamaan Newton-Raphson. Oke. Apakah pembahasan ini sudah selesai? Yuk kita perdalam menjadi analisa yang lebih mendalam begitu. Nah, kalau kita analisa dari persamaan yang tadi sudah kita dapat, ini kan diawali dari deret Taylor, jadi banyak penurunan numerik memang diawali dari deret Taylor. Jadi kalau misalkan ini kita lakukan sebuah
X yang lain gitu, sebuah logika X yang lain. Jadi misalkan kita buat ini adalah xn plus 1, kemudian ini adalah xn, begitu, seperti ini, maka ini nolnya kan menjadi xn, ini menjadi xn, karena ini x0 x0, ini 0 juga, maka ini xn 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 gitu. Nah, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan seperti ini, begitu. Jadi ini adalah sebuah kondisi dari persamaan ini. Jadi persamaan ini sebenarnya dia mengambil xn plus 1 itu adalah sesuai dengan tangan tetanya. Jadi sesuai dengan slope kemiringan. Jadi di titik xn ini dicari slope kemiringannya, begitu, untuk menentukan xn plus 1. Jadi xn plus 1 ini tidak ditentukan dari delta. Biasanya kalau kita menggunakan numerik, kita akan mendapatkan delta. Delta itu xn plus 1, xn plus 2, xn plus 3 itu nilainya adalah delta. Jadi karena di sini persamaan dari Taylor tidak dimanfaatkan dari sisi biasnya, maka xn plus 1 di sini didapatkan dari slope kemiringan dari titik xn ini, dari tangan theta. Oke, kita analisa berikutnya. Nah, jadi dari sini kita kembali ke deret Taylor, ini deret Taylornya, begitu. Maka kalau misalkan kita tadi itu mengkondisikan x-nya adalah xn plus 1 di sini, maka bisa juga sekarang kita membuat deret Taylor ini untuk xn x-1 gitu. Jadi ini diisi xn-1, maka ini x all, ini xn-1, kemudian ini turunan dari x0, begitu. Jadi kalau misalkan ini kita turunkan ke sini, nah, xn-1, maka x0-nya kita bisa ubah menjadi xn gitu ya. Jadi ini adalah xn, x0 itu x awal gitu, x awal di sini, maka ini kita buat xn, maka ini kita buat xn, ini kita buat xn. Maka dari sini turunan dari f aksen x0 ini kita ganti xn gitu. Kalau misalkan ini x0, maka konsekuensinya adalah ini dikurangi ini dibagi dengan ini gitu ya. Kalau misalnya ini x0 x0, maka kalau misalkan ini xn ya xn gitu. Jadi tadi persamaannya itu proses persamaan turunan dari Taylor menjadi Newton-Raphson itu kan seperti ini tadi ya. Nah, ini tadi kita ubah menjadi x0-nya, kita ubah menjadi xn. Maka di sini turunan ini adalah sama dengan kita ubah menjadi xn ke sini, maka ini bisa menjadi seperti ini. Begitu. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan turunan. Jadi pada kondisi tertentu memang kita kesulitan untuk mendapatkan fungsi turunannya gitu. Jadi persamaan Newton-Raphson itu, nah ini persamaan Newton-Raphson ini membutuhkan turunan dari fungsi yang akan kita cari akarnya. Pada kondisi tertentu kita kesulitan untuk mendapatkan turunannya, begitu. Nah, sekarang kita upayakan di sini, di lembar ini kita upayakan bahwa turunannya pun didapatkan dari fungsinya, tapi di titik yang lain, begitu ya. Jadi kalau misalkan ini kita buat sebagai persamaan turunannya, maka ini bisa kita substitusikan ke sini, persamaan Newton-Raphson tadi kita substitusikan, maka jadilah persamaan ini. Jadi Newton-Raphson bisa diselesaikan tanpa kita mendapatkan turunannya gitu. Jadi dibutuhkan dua titik untuk memprediksi titik yang mendekati nilai 0 gitu ya. Jadi nah ini xn-1, ini xn plus 1, di mana xn plus 1 itu didapatkan dari slope-nya
sementara xn-1 didapatkan dari pendekatan turunan dari Taylor, begitu. Oke, ini bisa kita mengerti, begitu. Nah, yang cukup menarik itu adalah bahwa ini jarak xn, kita kembali ke sini dulu, jarak xn-1 dengan xn dan xn dan xn plus 1 ini jaraknya beda. Kenapa beda? Karena memang ini tidak ditentukan dari sebuah nilai tertentu gitu. Tidak ditentukan dari nilai misalkan delta H dengan bias-bias yang biasanya sama di dari Taylor, tidak. Begitu. Jadi ini sangat ditentukan dari slope. Begitu, sementara ini bisa kita pilih sembarang begitu. Jadi ini deltanya tidak sama dengan delta di sini. Begitu. Jadi konsekuensinya karena jarak antara xn min 1 dengan xn tidak sama dengan xn, tidak selalu sama gitu ya, sangat besar kemungkinan tidak sama xn plus 1 xn, jadi jarak ini dan jarak ini sama, maka ini kita buat untuk tidak menggunakan xn-1 gitu. Jadi dari beberapa referensi rumus ini dibiarkan, nanti kita akan melakukan uji coba kalau misalkan memang ini adalah xn-1 gitu, atau data sebelumnya. Jadi ini adalah data yang didapat sekarang, ini adalah data X sebelumnya, maka kita akan uji coba apakah memang ini akan baik hasilnya. Nah, dari sini kita jadi akhirnya punya kesimpulan kalau begitu ini kita buat sebuah nilai tertentu deh. Misalkan kita beri nama nilai XP, gitu aja, X pengganti gitu ya, XP. Jadi karena ini adalah sebuah nilai yang terserah kita gitu ya. Jadi kenapa kok terserah kita? Begitu ya, karena memang di sini jadi kita kan mendapatkan awalnya dari xn-1 gitu. Jadi kalau misalnya ini kita ganti xn-1, maka ini semua menjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan ini karena xn plus 1 dan xn-1 ini tidak terlalu ada hubungan bias, maka kita sekarang berkesimpulan bahwa xn-1-nya kita ganti sendiri sebuah indeks tersendiri yang tidak mengikut dengan n. Karena kalau mengikut dengan n, kesannya bahwa ini adalah sebuah delta yang sama. Begitu, akhirnya kita definisikan sendiri namanya XP. Begitu, jadi kita sekarang punya identitas XP, begitu, yang tidak ada hubungannya dengan indeks n. Begitu, X pengganti. Berapa jarak X pengganti ini? Ya, pokoknya ada delta gitu ya. Sementara ini kita mendapatkan itu. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan fungsi awal dari beberapa referensi itu kita menggunakan xn-1, maka di sini di dalam video ini kita modifikasi bahwa itu sekarang bukan xn-1 tapi xp, begitu. Nah, jadi di sini kita punya syarat bahwa supaya ini selalu mengarah ke sumbu, bahwa kalau misalkan nilai xn-nya ini di atas lebih dari 0, begitu, maka xp harus lebih besar daripada fungsi dari xp harus lebih besar daripada fungsi dari xn. Jadi artinya dia harus di atasnya, jangan di depannya. Jadi kalau xp-nya di depannya, dia nanti makin naik ke atas gitu kan. Jadi kita buat sebuah kondisi bahwa xp itu adalah sebuah nilai, jadi dia ditambah atau dikurangi, jadi supaya dia selalu menuju, ini kan karena mencari nilai akar, maka X selanjutnya itu harus mengarah ke sumbu X ya, atau mengarah ke Y sama dengan 0. Maka persyaratan ini menjadi persyaratan yang diperlukan. Begitu. Persyaratan itu menjadi persyaratan yang diperlukan. Oke. Nah, sekarang kita
coba membandingkan ya, kita tahu bahwa karena sering kesulitan untuk mendapatkan turunan persamaan, jadi tidak selalu persamaan Newton-Raphson yang awal ini bisa kita dapatkan. Maka karena seringkali turunannya nggak dapat, maka kita menggunakan yang tidak pakai turunan dan kita modifikasi dengan menggunakan XP tadi. Begitu, ini adalah fungsi XP dengan syarat seperti ini. Oke. Sekarang kita akan melakukan uji coba untuk kasus ini. Kita melakukan studi kasus untuk persamaan ini. Kenapa persamaan ini menjadi unik? Ya, memang beberapa referensi menggunakan persamaan unik ini ya. Kita bisa menggunakan persamaan yang lain. Kita bisa menggunakan persamaan yang lebih rumit begitu. Tapi oke lah, kita coba salah satu referensi dengan menggunakan persamaan ini. Persamaan ini uniknya kenapa? Uniknya karena persamaan ini ujungnya adalah seperti ini. Jadi dia punya dua titik ya. Dua titik gitu. Jadi bagaimana Newton-Raphson mendekati dua titik ini? Ini yang menjadi cukup menarik begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita mencoba mendekati persamaan ini dari dua kasus, yaitu kasus dengan dua metode maksudnya. Dengan metode dengan menggunakan turunan dan metode dengan menggunakan titik P, titik terdekat gitu ya. Jadi kita mencoba itu. Nah, di sini ini adalah script untuk mencoba menggunakan turunan. Jadi kita sudah ini T fungsi kita ini turunan, jadi diferensial gitu. Jadi X pangkat 6X ini menjadi 6X pangkat 5. Nah, ini karena diferensialnya sudah kita tahu, maka tinggal kita rumuskan di sini. Jadi ini sudah menjadi X min fungsi X dibagi dengan turunan. Turunannya kan sudah kita definisikan. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa bisa jadi pada kondisi tertentu ini tidak bisa kita dapatkan. Ketika ini kesulitan untuk kita dapatkan, maka kita menggunakan metode ini. Jadi kita menggunakan metode ini, itu metode pengganti. Jadi ini adalah mekanisme sebagaimana yang ada di sini. Skrip ini akan ada di bagian penjelasan, gitu. Nah, ini oke. Nah, kita running. Ketika kita running, kita mencoba mendapatkan di sini kan 0,07 ya, begitu sekitar lah 0,07. Nah, ketika kita coba X awalnya, jadi yang cukup menarik itu menentukan X awal gitu. Jadi ketika X awal itu akan diarahkan kepada titik yang mana gitu. Jadi misalkan ini X awal, kita menggunakan fungsi turunan yang ini tadi, yang ini. Ketika kita menggunakan fungsi turunan, iterasinya 44 kali dengan syarat batas. Ini syarat batas errornya sekian, errornya itu adalah sudah persen gitu ya. Begitu errornya ini. Begitu. Maka kita bisa mendapatkan X-nya adalah 1,134 gini. Ini di sini. Jadi ketika kita mulai dari sini, maka dia dilarikan ke sini gitu. Ini iterasinya 44 kali iterasi. Kalau kita menggunakan yang tanpa modifikasi itu sampai 10.000 itu belum ketemu. Jadi menurut saya ini tidak direkomendasikan untuk dipakai begitu. Jadi ini persamaan ini kalau misalkan ini diambil dari X sebelumnya itu sangat tidak direkomendasikan karena hitungan iterasi yang sudah kesekian menjadi tetap saja dia belum ketemu, belum mendekati titik 0 ini begitu. Nah, ketika kita menggunakan script ini begitu, script yang seperti ini, maka kita mendapatkan 108 ya. Ya lumayan, tapi ini juga kita dapat berkisar di situ 1,1 selisih 0,001. Begitu, ini 44 iterasi, ini 108 iterasi. Masih lebih mending dibandingkan dengan kita menggunakan yang tanpa modifikasi.
110.000 aja belum selesai, begitu. Oke. Nah, menjadi cukup menarik ketika kita mau mulai modifikasi, kita mulai menambahkan H. H itu adalah jarak ini ya. Kalau misalkan tadi di sini di script yang sebelumnya itu kita ini, jadi H-nya itu 1, jadi X plus 1, X min 1, sorry, ini X plus 1, ini juga X plus 1, jadi H-nya kita buat 1 gitu. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya di script sebelumnya H-nya itu dibuat 1, sekarang hanya kita buat, nah ini kan hanya 1 yang tadi ya. Jadi sekarang hanya kita buat parametrik, hanya kita ubah-ubah gitu. Jadi kalau misalkan hanya kita ubah, bagaimana kecepatan dia untuk mendapatkan nolnya gitu. Oke, kita lihat. Nah, kalau misalkan hanya 0,1, ini sudah jauh lebih sedikit. Kalau sebelumnya tadi H1, ini 108. Kalau hanya 1, jadi ketika hanya 1, dia mendapatkan X akar persamaannya. Jadi ketika di sini dia dilarikan ke sana, mendapatkan akar persamaan di sini, itu sebanyak 108. Nah, tapi kalau misalkan hanya itu nilai H, nilai delta biasnya tadi, itu kita ubah menjadi 0,1, maka hanya butuh 17, lebih sedikit daripada ketika kita menggunakan ini, daripada kita menggunakan fungsi turunan gitu. Malah lebih baik gitu. Jadi kita nggak perlu tahu fungsi turunannya, kemudian jumlah looping iterasinya menjadi lebih sedikit begitu. Kalau ini sudah kita abaikan saja, kita nggak bisa menggunakan ini. Kita harus menggunakan model yang ini. Jadi model yang termodifikasi, perumusan yang termodifikasi. Begitu. Oke, ini ketika di sekitaran di sini X-nya, dia ternyata dilarikan ke sini. Nah, sekarang kita coba X-nya di sini. Ini kan minus ya, X-nya di sini berarti. Ketika X-nya di sini, dia akan dilarikan ke sini atau dilarikan. Jadi dia karena mengikuti slope-nya. Jadi slope-nya mengarah kemana, maka slope itu akan mengarahkan dia ke sini. Jadi slope-nya akan mengarahkan dia ke ini 0,077 ini. Gitu. Jadi karena di sini slope-nya miring, slope-nya ke sana, maka dia diarahkan ke sana. Begitu. Nah, ketika kita menggunakan hanya 0,1, maka iterasinya 10 kali, sementara ini iterasinya 6 kali. Nah, yang cukup menarik ketika hanya kita perkecil lagi, maka nilainya menjadi jumlahnya 6. Begitu. Nah, ini cukup menarik, begitu ya. Cukup menarik karena ketika hanya kita buat makin kecil, dan ketika ini kita buat makin kecil, maka hanya itu menjadi iterasinya itu menjadi makin kecil. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi ternyata perumusan ini bisa dipakai gitu. Perumusan metode, jadi pengembangan dari metode Newton-Raphson yang sudah kita temukan pada hari ini dengan H dibuat kecil antara 0 sampai 0,1 sebisa mungkin yang kecil gitu. Ini iterasinya akan jadi lebih kecil gitu. Minimal samalah dengan menggunakan fungsi turunan. Meskipun kita tidak menggunakan fungsi turunan. Begitu. Jadi ini adalah mencoba melakukan pengembangan sedikit ya, pengembangan dari metode Newton-Raphson apabila kita tidak menggunakan persamaan turunannya. Jadi kita biarkan dia menggunakan persamaan dasarnya. Begitu. Cukup menarik. Jadi kesimpulan di sini bahwa kita bisa menggunakan XP dan kita bisa menggunakan H dengan nilai yang cukup kecil, dan hasilnya termasuk juga kecepatan untuk konvergen menjadi sangat baik, sebaik dengan kalau misalkan kita menggunakan fungsi turunannya. Terima kasih. Insya Allah semoga manfaat pembelajaran pada hari ini, dan kita tetap selalu semangat. Semoga Allah meridhai semua apa yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.